Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi litasfiya qulubina bidzikrillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, man khasyar rahmana bil ghaib wa jaa'a biqalbin munib. Shadaqallahul adzim. Ibu bapak yang saya hormati, anak-anakku yang tercinta, pada kesempatan pagi ini saya diberi amanat oleh panitia untuk menyampaikan materi tentang hati yang bersih. Bahagia hari ini? Jag-jag boleh jag? Alhamdulillah. Hati yang bersih. Hati yang bersih. Sok nukuma hati nu bersih teh. Yang bagaimana hati yang bersih itu? Hati yang selamat, tidak ada penyakitnya, dan hatinya selamat dari penyakit goplah. Dari penyakit apa? Dari penyakit apa? Goplah. Hatinya selamat dari penyakit-penyakit hati, dan hatinya selamat dari penyakit goplah. Penyakit apa? Hatinya selamat dari penyakit hati. Emang ada penyakit hati? Ada. Bu, kalau orang berpenyakit fisik, bahayanya cuma di dunia. Ya. Iya. Tapi kalau orang berpenyakit hati, bahayanya sampai ke akhirat. Kalau orang cuma berpenyakit dunia, contohnya naon? Roromehen. Apalah roromehen? Mana? Roromehen teh naon? Oh, cek pasolihin mah perpecahan antar suku. Roromehen. Bahayanya cuma di dunia saja. Malu. Apakah ada orang-orang gara-gara penyakit roromehen asup neraka? Moal aya. Bengek, TBC, penyakit apa? Penyakit apa? Fisik. Penyakit bahayanya hanya di dunia. Bengek, TBC, capek, ripuh, nyeri. Apakah ada orang-orang yang gara-gara penyakit TBC asup neraka? Nanti di akhirat ditanya, Pak, kenapa kamu masuk neraka? TBC mal aya. Mal. Jadi penyakit fisik bahayanya hanya di dunia. Terima kasih A. Tapi kalau penyakit hati bahayanya tembus ke akhirat.
Karena itu kita mesti tahu penyakit hati itu apa saja. Banyak. Di antaranya 4 yang paling berbahaya. 1, sombong. 1, sombong. Tahu ibu orang yang sombong? Gede hulu. Sombong teh gede, padahal tong gede teh hulu teh bisa asup helm. Merasa diri cantik, betul tidak? Merasa diri ganteng, merasa diri kaya, merasa diri pinter, merasa diri terkenal, merasa diri punya jabatan tinggi, lalu merendahkan orang. Itu namanya meni asa panggeulisna. Gaul teh embung we jeung batur teh pajarkeun teh teu level cenah kitu. Naon cenah Pak? Teu level. Gitu. Jadi weh sombong. Itu teh penyakit. Bahaya. La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga orang yang di hatinya ada sombong walaupun hanya sebesar biji sawi. Biji sawi tahu nggak biji sawi? Biji sawi besar kecil. Tapi kalau penyakit sombong itu ada di dalam hati kita, walaupun hanya sebesar biji sawi, haram kita masuk surga. Tahu setan? Enggak. Oh, pura-pura. Kan CS. Setan teh CS apa musuh? Oh, kalau musuh mah dijauhi. Kenapa di kadang sok diturut nih? Sombong. Ada sahabat yang nanya, ya Rasul, si itu mah cenah sombong. Emangnya kenapa? Bajunya bagus, sepatunya bagus, kendaraannya bagus. Bukan sombong itu mah, kata Nabi. Bukan sombong orang yang bajunya bagus, sepatunya bagus, kendaraannya bagus, rumahnya bagus. Bukan sombong. Nu sombong mah orang yang batorul haq wa gomtun nas. Nu sombong mah 2 cirinya. 1, menolak kebenaran. Yang kedua, merendahkan orang gitu. Ai baju bagus bari jeung dia tawadu kepada Allah mah tidak sombong. Mobil bagus tapi dia selalu bersyukur kepada Allah, tidak sombong. Orang yang sombong mah orang yang menolak kebenaran. Bu, nah teu salat, salat teuing. Tatangga ge sok rajin salatna, anger we geuning kalakuanna mah goreng patut gitu. Itu teh menolak kebenaran. Itu yang sombong. Bu, aya nu kitu? Di dia aya nu kitu? Mana jalaman? Bu, aya ditiung wajib. Nu
nutup aurat wajib. Neng naha teu nutup aurat. Si eta ge nutup aurat anger we cenah kalakuanna mah bejad gitu. Itu teh namanya teh menolak kebenaran. Tah orang yang sombong teh itu cirinya menolak kebenaran. Kalau begini mah, Neng, kenapa nak menutup aurat? Belum sanggup Ustad, gitu. Kenapa belum sanggup? Kan masih seksi. Eta mah ukur dosa nu gitu mah. Kalau yang begitu mah cuman dosa, tidak disebut sombong. Yang sombong mah orang yang menolak kebenaran. Seperti tadi, mencari-cari alasan untuk pembenaran akan kelakuannya yang tidak benar. Ciri orang sombong mah satu menolak kebenaran, yang kedua adalah merendahkan orang. Da nyahoker budakna. Ayeuna we cenah sok ceramah teh. Nyahoker budakna. Tah eta teh merendahkan orang. Itu namanya sombong. Merasa diri lebih hebat dari orang lain. Merasa diri lebih aja lah gitu. Itu ciri sombong. Penyakit yang paling berbahaya di dalam hati kita yang pertama adalah sombong. Iblis, setan diusir dari surga itu gara-gara penyakit sombong. Tuh Bu, yang sudah di dalam surga saja diusir, apalagi kita baru mau. Ya, ayo Bapak sudah di surga? Belum. Ibu sudah di surga? Belum. Ke surganya juga baru mau. Iblis yang sudah di surga disuruh keluar gara-gara penyakit, apalagi kita yang baru. Ya, karena itu jangan sombong lah. Ya, satu. Yang kedua, penyakit hati yang berbahaya itu adalah riya. Apa Bu? Riya. Ada neng riya di sini? Tahu nggak riya Ibu? Pamer. Ingin dilihat orang, ingin dipuji orang, gitu. Puasa di beja-beja. Alhamdulillah menu buka hari ini jepret bikin status gitu. Puasa di beja. Eta teh ngabejaan ka batur bahwa urang teh keur puasa. Menu sahur hari ini cuma dengan gepuk aja. Naon eta teh? Naon eta teh kikituan? Status. Nyen status. Riya. Ai riya teh kata Nabi mah syirik kecil. Syirik naon? Yang paling ditakutkan oleh Nabi dari kita adalah syirik kecil. Kata Nabi, yang paling aku takutkan dari kalian, bukan kalian tidak sholat, bukan kalian tidak haji, bukan kalian tidak umroh, tapi dari penyakit syirik kecil. Kalau kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa syirik kecil itu? Syirik kecil itu adalah riya. Riya itu namanya
hayang katingali atau pamer gitu cek bahasa orang. Pamer. Pamer, ingin dilihat orang. Ingin dilihat orang. Gitu. Hari ini kajian di Pusdaiyah cepret. Apa tuh? Ria. Apa itu ria? Ingin dilihat. Jadi ibadahnya karena orang. Cenia macana ibadahnya karena oleh, bukan karena Allah gitu. Ibadahnya karena oleh, bukan karena Allah. Itu namanya ria. Sok ibu lamun ibu niat datang ka dieu karena asep nya. Engke teh ibu teh ku Allah teh di akhirat teh ketika orang lain panen pahala yang ibadahnya ikhlas karena Allah, ku Allah teh dititah datang ke asep cug penta pahalana ka asep gitu. Kalau ibadahnya karena asep, hadir ke sininya karena asep, disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala datang kepada orang yang dulu dia ibadah karenanya. Cuk. Saat itu ketika misalnya kita diperintah oleh Allah untuk minta pahala kepada orang-orang yang dituju ketika di dunia ibadah karenanya, kira-kira orang yang dituju itu bisa enggak mendatangkan pahala? Hah? Ketika ibu ibadahna karena asep, ibu teh engke teh di akhirat teh datang ke asep dan dititah ku Allah. Datang ibu teh ke asep. Sep, iya bu. Siapa ya? Dah. Ustad tuh apal. Tiraku pansok babarengan. Oh iya. Gimana bu? Saya diperintah oleh Allah untuk minta pahala ke asep. Boro-boro buat ibu, pahala asep aja belum tentu. Betul tidak? Tapi kalau ibadahnya karena Allah Subhanahu wa taala, kita datang kepada Allah, minta pahala kepada Allah, pasti Allah akan ngasih. Rugi kalau kita beribadah karena orang. Ya. Sampai segitunya dah. Mantap kata Nabi, yang paling aku takutkan dari kalian bukan kalian tidak sholat, bukan kalian tidak ibadah, tapi yang paling aku takutkan dari kalian itu ketika kalian beribadah bukan karena Allah Subhanahu ta'ala. Itu namanya syirik asgor, yaitu ria. Penyakit yang kedua yang berbahaya yang bisa menghancurkan amal ibadah kita itu adalah ria. 3. Hasad. Hasud. Apa bu? Hasud. Guru saya pernah ngajarkan ketika di pesantren di Sumedang, saya ngaji dulu. Beliau mengatakan likulli dzi nikmatin mahsudun. Setiap ada kenikmatan pasti di sana ada yang hasudnya. Bapak dapat kenikmatan dari Allah, pasti aya nu ngewaleunana. Ibu dapat kenikmatan dari Gusti Allah, pasti aya nu tersepena. Teh hasud. Nu ngewa teh ketika batur menang nikmat itu disebutna hasud.
Setiap ada kenikmatan, ada orang yang hasudna. Kan bae ari batur hasud ka urang mah untung ke urang. Misal urang boga budak soleh, nikmat henteu? Nikmat sanes. Aya urang nu ngewaeun, nu tersebut digogoreng tak urang teh. Kerugian buat kita? Bukan. Keuntungan. Nurugina saha? Nurugina saha? Nu ngagogoreng na nurugi mah. Nah rugi apa kerugiannya? Dosa orang nu digogoreng ku Allah dibikeun kanu ngagogoreng. Gaduh dosa? Aya dosaan? Tah mantak kudu atoh aya nu ngagogoreng teh nuhun. Sebab dosa orang dibikeun kanu ngagogoreng. Jadi pangbager-bageurna jalema sa alam dunya nyaeta jalema anu ngagogoreng. Jalema nu hasud. Oge nu kadua, pahala kebaikan jalema anu ngagogoreng dibikeun ka jalema anu digogoreng. Tuh. Untung tak? Dosanya diambil sama dia, kebaikan dia Allah kasihkan ke kita. Makanya penyakit hasud bahaya. Nah, cenah. Batur nu meuli komporna kalah ka urang nu panasna. Batur nu meuli kulkasna kalah ka urang nu tirisna. Batur ngaborong kompor jeung kulkas urang nu paranas tiris. Ta eta teh penyakit hasud. Teresep lamun batur menang untung, bahagia lamun batur menderita. Eta teh penyakit hasud. Kata Nabi, iyyakum wal hasada. Hati-hati, hindari oleh kalian dari penyakit hasud. Fa innal hasada, sesungguhnya hasud itu yakulul hasanat, akan memakan kebaikan-kebaikan, kama takulun naru al hatoba, sebagaimana api memakan kayu bakar. Kata Nabi, hati-hati, hindari, jauhi kalian dari penyakit hasud. Karena penyakit hasud yang kalian miliki akan memakan kebaikan-kebaikan yang kamu kerjakan. Jika sene ngadaharan kayu bakar. Jadi bakal behak tah kebaikan orang teh. Lamun di hati orang boga penyakit hasud. Oleh karena itu maka 3 penyakit ini harus kita jauhi. 1, sombong. 2, riya. 3, hasud. Yang keempat apalagi? Penyakit hati. Yang paling berbahaya di atas itu semua. Lebih bahaya dari sombong, lebih bahaya dari riya, lebih bahaya dari hasud. Apa itu? Penyakit apa? Goplah. Penyakit apa? Penyakit apa? Apa itu goplah? Lupa hati dari dzikir kepada itu penyakit yang paling bahaya. Goplah. Bu, ini hati banyak dikirnya, banyak goplahnya. Hah? Ai sekali-kali mah sok ingetnya di aiker inget mah. Ieu leungeun kikian ya berarti keur
Keringat ke Allah teh cirina ya teh kira tek 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 disesuaikan dengan detak jantung. Les ya teh berarti poho. Jangankan di luar sholat, ketika sholat saja yang seharusnya sholat itu adalah as-sholatu lidzikri, sholat itu untuk ingat kepadaku kata Allah, justru di dalam sholat saja kita ini banyak lupanya kepada Allah. Betul tidak? Sok orang lamun keur sholat ingat ke Allah apa ingat ke Al-Jabar? Mana meninya. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Bibirnya dikir nggak? Bibirnya dikir nggak? Dikir kan Bismillahirrahmanirrahim dikir. Bismillahirrahmanirrahim dikir. Alhamdulillahirabbil alamin. Bibirnya dikir. Ya, betul nggak? Ayo bacaan sholat artinya bibirnya sedang zikir. Allahu Akbar. Badannya sedang zikir. Iya nggak? Tapi hatinya gimana? Allahu Akbar. Karakebar hati teh bray. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Celeng. Awaknya di atas sajadah, hati nama ke Al-Jabar. Betul tidak? Badannya di atas sajadah, hati nama ke mall. Badannya di atas sajadah, hati nama loncat ke pasar baru, ke Sumarekon. Ya, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Bray. Ingat kana hutang. Aduh. Tareh tanggal euy. Can kabayar listrik didenda geranya. Allahu Akbar. Timananya rezekinanya deh. Sami Allahu liman hamidah. Salaki da eueuh teu bogaeun. Beres ngurus listrik. Assalamualaikum. Kamana ieu hate ieu? Kamana ieu hate? Ieu kamana ieu hate ulin we ieu? Pan ceuk Allah teh salat teh supaya ingat ka kaula. As-shalatu lidzikri. Sehingga orang yang disebut dengan khusyuk teh bukan yang bacaannya bagus. Khusyuk orang yang bagaimana? Orang yang hatinya ingat kepada itu khusyuk. Berarti lamun hatena teu ingat ke Allah teu khusyuk teh. Tah eta teh penyakit hati, Bu. Eta teh penyakit sebab lamun ieu hate teu aya dikir ka Allah, nu asup teh setan. Nu asup naon? Lamun hate teu dikir ka Allah, nu asup
Mantak setan teh disebut khonnas. Dalam Al-Qur'an kan setan teh disebutnya khonnas. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khonnas. Apa artinya? Qul, katakan oleh engkau wahai Muhammad, a'udzu birabb, aku berlindung kepada Tuhan manusia, malikin nas, Allah itu yang merajai manusia, ilahin nas, Allah itu Tuhannya min syarril waswasi, berlindung kepada Allah itu dari kejelekan waswas. Ayo waswas teh saha? Setan. Min syarril waswas, dari kejelekan setan. Yang bagaimana? Al khonnas, yang punya sifat setan itu khonnas. Khonnas itu artinya apa? Mundur. Khonnas itu artinya mundur. Kenapa setan disebut khonnas, disebut mundur? Karena ketika hati ini diisi dengan dzikir kepada Allah, maka setan akan mundur. Ketika hati ini tidak ada dzikirnya kepada Allah, maka setan mundur. Ketika hati ini ada dzikirnya kepada Allah, maka setan mundur. Ketika hati ini tidak ada dzikirnya kepada Allah, maka setan masuk. Setan masuk. Ada dzikirnya di sini, setannya mundur. Tidak ada dzikirnya di sini, setannya masuk. Wa may ya'shu an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitona, gitu. Siapa yang hatinya tidak ada dzikirnya kepada Allah, maka setan mundur. Maka setan masuk. Ketika di hatinya ada dzikir kepada Allah, setan mundur. Ada dzikir, setan mundur. Tidak ada dzikir, setan sekali kalah kompak. Ada dzikirnya, setan. Tidak ada dzikirnya, setan poingon. Keur salat teh ulin we kaditu kadieu da di dieuna. Sementara di Al-Quran Allah mengatakan Asy-Syu'ara 89, yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Nanti itu di akhirat harta, anak tidak ada artinya. Harta kalau dijadikan bahan kesombongan gak ada artinya. Anak kalau jauh dari kesolehan tidak ada artinya. Yang akan ada artinya itu di akhirat adalah illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang-orang yang telah datang kepada Allah dengan hati yang bersih. Telah datang Pak Solihin, kalimat ata, bukan yati, tapi ata. Ata teh fi'il madi, artinya telah datang hatinya kepada Allah dengan hati yang telah datang teh iraha nya ayeuna. Ketika di dunia hati ini harus datang kepada Allah. Ketika ibu dan bapak hatinya ada dzikirnya kepada Allah, nah hati ini sedang datang kepada Allah, gitu. Tak, hati ini menyebut nama Allah, kita hatinya sedang datang. Kalau di dunia ini hati ini sering datang kepada Allah, itulah hati yang selamat nanti di akhirat.
Ayeuna hatena ge jarang datang ka Gusti Allah, rek salamet kumaha di akhirat. Pan yang selamat itu hati yang telah datang. Bu, 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 hatinya mau datang apa tidak datang kepada Allah? Hah? Mau datang apa tidak datang hatinya kepada Allah? Nah, kalau hatinya mau datang, hatinya diisi dengan zikir kepada Allah. Tos aya nu ngesikeun hate urang ku dikir tacan. Bu, sudah ada yang mengisi hati kita dengan zikir kepada Allah belum? Kalau belum ada ya harus ada. Kalau tidak ada, tidak akan ada sampai hari kiamat pun. Harus ada yang datang menghidupkan hati kita untuk berzikir kepada Allah. Baru itu hati yang selamat. Kenapa hati ini ada sombongnya? Kenapa hati ini ada riyanya? Kenapa hati ini ada hasadnya? Kenapa hati ini ada marahnya kepada orang? Karena di hatinya tidak diisi dengan zikir kepada Allah. Karena yang mengisinya itu setan. Kan begitu kata Allah dalam Al-Quran. Wa man yashu an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitana. Siapa orang yang hatinya tidak diisi dengan zikir kepada Allah, maka yang akan datang setan. Tah setan datang dengan berbagai macam penyakit. Sombong, penyakit ria, penyakit ujub, penyakit takabur, penyakit ngunek-ngunek, penyakit pelit, penyakit berbagai macam penyakit. Nah, kalau mau selamat dari penyakit-penyakit itu, hatinya harus diisi dengan zikir kepada Allah. Sok, segitu tah tausiahnya. Ada pertanyaan silahkan. Ayo, mangga. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Memang mengenai tadi hati yang selamat gitu Ustaz ya, yang akan dimasukkan ke surga oleh Allah Subhanahu wa taala, kan kita datang kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu dengan hati yang bersih, dengan hati yang selamat. Ya, cuman permasalahannya karena sekarang zamannya zaman media Ustaz ya. Jadi segala macam kan bisa dipublikasikan gitu. Seperti tadi yang Pak Ustaz sampaikan bahwa ketika kita pengajian suka dipoto gitu kan, masukkan ke dalam status atau di share. Nah, cuman permasalahannya Pak Ustaz, kalau kita berbuat seperti itu tapi tujuannya adalah di dalam hati, tujuannya bukan untuk ria atau bukan untuk pamer, tapi untuk menarik orang lain agar suka kepada majelis taklim Pak Ustaz. Karena sekarang kan masalah ngaji itu yang hadir seperti ini kadang-kadang suka banyak malasnya Pak Ustaz ya, karena ngaji sekarang gampang, di kamar bisa ngaji kan, bisa lihat YouTube gitu kan, di mana-mana bisa ngaji. Nah, tetapi kan tadi tujuannya adalah ketika kita memosting suatu kajian-kajian, jadi tujuannya bukan untuk dilihat orang lain, tapi tujuannya adalah untuk menarik orang lain agar suka datang kepada majelis taklim. Nah, itu kalau yang seperti itu bagaimana gitu Pak Ustaz? Ya. Begitu Ustaz? Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, sama diposting, tapi tujuannya untuk syiar. Bagaimana itu Ustaz? Bagus. Memang harus begitu. Tujuannya untuk syiar. Yang tidak boleh itu tujuannya untuk pamer. Kalau tujuannya untuk syiar, bagus. Makanya kita nggak bisa nuduh orang, wah saya tamaria cenah, tuh tinggal ibadah ge di posting, ibadah ge cenah dibikin status. Nggak bisa kita nuduh orang. Itu mah hanya untuk pribadi kita. Jangan sampai kita ibadah itu diposting niatnya untuk pamer gitu. Tapi kalau niatnya untuk syiar, bagus.
Justru siarkan sebanyak-banyaknya. Makanya tiap ceramah di Dahlia itu suka live TikTok. Ya. Lalu TikTok tersebut dibagikan lagi oleh Bu Kartini, oleh yang lain-lain kepada yang lain. Itu bukan pamer, tapi itu jadi gimana niat? Gimana niat? Kalau niatnya untuk syiar, bagus. Kalau niatnya untuk pamer, hancur. Ya. Ada lagi? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nama saya Ibu Nok Nyubaidah dari Awiligar. Awiligar? Ya, Awiligar. Ini Pak Ustadz, saya mau nanya. Tadi kan untuk penyakit hati, itu kan cara mengobatinya tadi kata Pak Ustadz dengan zikir, dengan kita dekat kepada Allah. Iya. Nah, yang saya tanyakan itu kan ada sholawat tibil kulub ya, ada sholawat penyembuh hati. Nah, gimana itu bisa membantu? Apakah bisa membantu sholawat tibil kulub itu, sholawat penyembuh hati itu yang Allahumma sholli? Nah, itu Pak Ustadz yang saya tanyakan. Sok coba sholawat itu. Mau sama-sama? Sama-sama. Enggak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Seperti itu. Ya, terima kasih Pak Ustadz. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sholawat apa tuh namanya? Syifa atau sholawat tibil qulub. Apakah itu untuk membersihkan hati? Iya. Iya. Imam Ghazali pernah mengatakan, la yakhlu ahadukum bi'aibin aw maradin qalbiyyin illal anbiya alaihi wassalatu wassalam. Tidak ada seorang pun di antara manusia yang terbebas dari penyakit hati kecuali Nabi dan Rasul. Jadi kalau bukan Nabi dan Rasul pasti ada penyakit hatinya. Termasuk juga Ustadz, iya. Ustadz ada penyakit hatinya? Banyak. Mungka saingan ku batur gitu. Itu Ustadz berpenyakit hati, merendahkan orang. Mas santri nage eta mah 1 tahun, saya mah 10 tahun gitu. Eta mah teu mas santren Ustad na oge gitu. Dadakan cenah Ustad nage. Aya Ustad du kitu. Ustad berpenyakit hati. Batur loba jamaahna, Ustad Asep saeutik jamaahna amok. Itu teh Ustad berpenyakit. Aya Ustad nu kitu? Aya. Poting ieu nu ngomong. Nya kan lamun kitu penyakit hati itu teh. Kata Imam Ghazali, semua manusia punya penyakit hati.
kecuali nabi dan rasul. Wajila uha, dan untuk membersihkannya itu illa bimudawamati dzikri sirran wa jahran, kecuali hanya dengan secara istiqomah terus menerus berzikir kepada Allah, baik itu dengan secara jahar ataupun zikir yang secara sir tersembunyi di dalam hati. Jadi obat penyakit hati itu dua, zikir jahar dan zikir khofi yang tersembunyi di dalam hati. Ya zikir jahar yang tadi, salawat sipa, baca Al-Quran, baca tasbih, itu zikir jahar, ada suaranya, ya Bu. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu namanya dikir jahar. Jahar, ai jahar teh berbunyi, kedengaran, ada suaranya. Atau baca Al-Quran, itu juga dikir jahar. Atau baca sholawat, itu juga dikir jahar. Itu obat untuk pembersih zikir-zikir seperti itu. Semua lafal-lafal, ucapan-ucapan untuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, itu namanya zikir. Sholawat zikir, baca Quran zikir, baca tasbih, baca hamdalah, baca takbir, semuanya zikir. Ada zikir pagi, ada zikir petang, wah zikir. Tapi di antara zikir-zikir itu yang kita ucapkan, mana rajanya zikir? Mana rajanya zikir? Zikir ini. Dikir yang diucapkan oleh lisan kita, mana rajanya zikir? Kata Nabi, afdalu ma qultu ana wa nabiyyuna min qabli la ilaha. Raja zikir mah eta. Kalimat zikir yang aku ucapkan dan para nabi semuanya mengucapkan, yang paling afdal, yang paling utama, yaitu kalimat la ilaha. Eta raja na zikir. Jadi lamun Bapak mengucapkan eta kalimat, artinya Bapak sedang mengucapkan raja na zikir. Nah, kata Allah, ucapkan zikir-zikir tersebut selesai sholat. Fa idza qadaitumus sholata fadhkurullah. Di mana kalian selesai sholat, berzikirlah kepada Allah. Itu untuk membersihkan hati-hati kita. Jadi kata Nabi, likulli syai'in thiqalah wa thiqalatul qulub bi kasrati qauli la ilaha. Segala sesuatu ada alat pembersihnya. Bu, rambut kotor ada alat pembersihnya. Apa namanya? Sampo. Ieu rambut teh ni asa geus jemet, geus gimal, geus ni aratel kieu, berarti ieu rambut teh kotor. Hayang bersih ieu rambut make naon?
sampo, beli sampo, dibersihan, dibanyur, karasa seger deui. Berarti lambut orang teh dibersihkan ku sampo. Ayeuna awak orang nih geus asa araratel da tilu poe teu mandi-mandi. Dikiekeun teh tah daki teh geus ngadagleg harideung dina kuku. Ieu artina teh awakna teh kotor. Hayang bersih awak. Dibersihkan ku naon? Sabun. Ieu baju kotor, aya alat pembersihna. Naon? Deterjen. Naon? Deterjen. Ieu gigi kotor, aya alat pembersihna. Naon? Odol. Ari hate dibersihkeun ku naon? Ku odol. Moal mungkin ku sabun. Moal mungkin ku deterjen. Ku naon atuh? Tah saur Nabi ngabersihkeun hate mah ku zikir. Mantak lamun urang ngarasa hatena loba kokotorna, lobaan dikirna kitu. Rumasa di sini teh penyakit sombong, ujub, ria, takabur. Wah di dia teh berarti dibersihan ku dikir. La ilaha illallah, la ilaha illallah gitu. Bersihan ku dikir. Dalam untuk dibersihan mah anggar wae aya di dia. Tapi kata Imam Ghazali, bukan hanya dengan zikir jahar untuk membersihkan hati teh, tapi zikir yang dilakukan secara sir, yaitu tersembunyi, yang tidak ada ucapannya dan hanya dilakukan oleh hati. Nah, iya mah sesuai dengan detak jantung. Ya detak jantung ya. Nah, aya di dieu nu disadana jero hate. Iya mah tadi diucapkan ku lisan. Iya mah yang tahunya hanya dirinya dan Allah. Hanya dirinya dan Allah. Mungkin ari kalimat la ilaha illallah mah, ari sholawat sipa mah, ari Al-Quran mah bisa diajarkan ku ustad mana wae. Tapi ari nu di dieu mah teu tiasa kusaha wae. Khusus ustad nu ngajarkeun oge. Kartos Bu? Kartos dah. Ibu sudah dapat itu belum? Kalau belum hari ini harus dapat. Kalau tidak, selamanya hati ini tidak akan ketemu dengan yang namanya zikrullah. Sehingga selamanya hati ini tidak akan berjumpa datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Begitu Bu. Jadi sholawat sipa betul itu alat pembersih hati. Kenapa? Karena sholawat sipa bagian dari zikrullah. Tapi itu namanya zikir jahar, zikir yang diucapkan. Tapi tidak sehebat-hebatnya ge zikir ieu, terbatas kemampuan anak. Betul tidak? Betul tidak? Tidak secanggih zikir ini. Ini mah terbatas. Sok ari ieu terbatas ku naon? Ku udud ge eureun. Ku makan ge eureun. Ku minum ge eureun. Percaya henteu? Sok teu percaya mah tingali. Hah? Haus contoh ieu. Keur nikmat we ibu teh zikirnya la ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Eureun teh dikirna. Eureun teh tah. Maka dikir ini mah tidak bisa selamanya. Oleh makan eureun, udud, ku ngobrol, ku seuri. Mantak loba ustad menyebutkeun
tong loba teuing seuri cenah hate hideung da meureun hatena keur seuri teu dikir ka Allah. Pan ai dikir ieu mah bari seuri bisa dikir, bari ngobrol bisa dikir, bari minum bisa dikir, bari makan di WC bisa anu ieu mah. Lamun ieu haram. Sok pasolihin di WC bari ngeuheujeun. Aduh ngeunah euy. Haram tidak? Haram. Sok maca sholawat sipa di WC, menang teu? Haram. Baca Al-Qur'an di WC. Tapi lamun ieu momolek di WC ge kieu we terus. Tuh. Jadi di mana-mana lu ieu mah bisa dilakukan. Di jalan, iya. Di pasar, iya. Eker ngobrol, iya. Eker makan, iya. Okor seuri, iya. Tapi loba ieuna loba ngahuleungna. Hate urang. Nah. Ada satu lagi? Wah ini nih, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Punten Pak Ustadz. Kami izin penjelasan nih Pak Ustadz. Di Ibil Qulub tadi saya buka di internet. Ini artinya kok menurut saya kurang pas, mohon penjelasan Pak Ustadz ya. Artinya ya ini, ya Allah berikanlah rahmat kepada baginda kami Nabi Muhammad, sang penyembuh hati dan obatnya, memberikan kesehatan badan dan mengobatinya, menjadi cahaya mata hati dan sinarnya, juga kepada keluarga dan sahabat beliau, dan semoga engkau memberikan kesehatan. Kalau saya lihat di diksinya ini ya Allah berikanlah rahmat kepada baginda kami Nabi Muhammad, sang penyembuh. Berarti kalau dilihat dari ini kan sang penyembuh itu bukan Allah tapi Nabi Muhammad, sang penyembuh hati dan yang memberikan kesehatan badan dan mengobatinya. Mohon penjelasan Pak Ustadz. Kalau saya lihat dari diksi ini kan seolah-olah yang memberikan kesehatan itu bukan Allah tapi Rasul kita. Demikian Pak Ustadz. Terima kasih. Iya. Bu, ngerti nggak? Ngerti nggak pertanyaannya? Jadi bahasa itu ada dua. Ada bahasa majazi, ada bahasa hakiki. Itu mah bahasa majazi, bukan bahasa hakiki. Sebab hakikat penyembuh itu adalah Allah. Contoh, saya ngambil minum. Contoh ya, saya ngambil minum. Oleh siapa? Oleh siapa? Oleh tangan saya. Itu bahasa majazi. Hakikatnya saya minum oleh siapa? Oleh Allah. Paham nggak? Oleh tangan saya, gitu kan? Saya minum oleh tangan saya. Itu mah bahasa majazi. Salah nggak? Nggak salah. Itu mah bahasa majazi. Tapi hakikatnya yang ngasih minum saya siapa? Allah. Kenapa Allah? Sebab yang menggerakkan tangan saya itu adalah, sebab yang memberikan kekuatan kepada tangan saya itu adalah Pak. Punten. Pangyanakeun eta ka dieu. Nah, tutup gelas. Dikadiekeun ku saha? Ku saha? Ku Pak
Pak Dewi Warna. Betul tidak? Itu bahasa majazi. Tapi hakikatna ku saya ka dia. Ku Allah. Naon sabab? Sabab nu ngagerakeun tangan Bapak, ngagerakeun kaki Bapak itu adalah coba lamun ku Allah teu digerakeun. Ngalempreh eta si Bapak didinya. Bisa bergerak ka dia? Jadi bahasa itu ada dua, ada hakiki, ada majazi. Itu mah bahasa majazi. Ngerti kan itu maksudnya? Ya Pak. Jadi itu bahasa majazi. Salah tidak? Tidak. Tapi iya, sekilas yang mengantarkan ini ke sini bukan Allah, tapi si Bapak itu. Sekilas. Nah, hakikat nama Gusti Allah, Pak. Ya. Laulaka lamma khalaqtul aflak. Seandainya tidak ada Nabi Muhammad, maka tidak akan diciptakan oleh Allah. Tidak akan ada semua yang ada ini. Hanya karena kecintaan Allah kepada Nabi Muhammad SAW yang nampak itu jadi nampak, yang tidak ada jadi ada. Jadi itu mah bahasa. Mantak dina kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah kalian memohon itu hakikatnya harus begitu. Bukan berarti tidak boleh kita minta pertolongan kepada orang. Pak punten pangkadiekeun tutup. Boleh tidak? Kan tidak boleh minta pertolongan kecuali hanya kepada Allah. Kepada Allah tuh. Ya Allah, itu mah bahasa majazi. Ya. Siap. Ada lagi? Perkenalkan, nama Kusnadi dari Muhammad Doha. Ustadz, di Al-Quran suratnya lupa lagi, yang artinya bahwa yang ada di bumi dan di langit bertasbih seluruhnya kepada Allah. Yang ditanyakan, yang di langit itu siapa saja? Bagaimana alam bertasbih kepada Allah? Mohon penjelasan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yusabbihu lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Itu di An-Nur juga ya ada. An-Nur 41 ya ada. Dan di ayat yang lain. Bertasbih kepada Allah seluruh makhluk Allah yang ada di langit dan ada di yang di langit itu yang mana saja? Malaikat, terus bulan, bintang, planet-planet. Itu makhluk Allah juga kan? Seluruhnya bertasbih. Dan yang di bumi manusia, tumbuhan, binatang, terus ikan-ikan di lautan, seluruh makhluk Allah. Seluruh, bagaimana maksudnya? Ya itu maksudnya, bahwa seluruh makhluk-makhluk Allah itu adalah bertasbih, artinya beribadah kepada Allah. Jadi kenapa di dalam Al-Quran itu Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia ini kecuali hanya untuk, kan makhluk Allah itu banyak. Kenapa yang disebut itu cuman jin dan, ya karena makhluk Allah yang lain mah sudah tunduk kepada Allah. Yusabbihu lahu ma bis samawati tadi. Iya nurada bedegong mah duaan ya, jin jeung ka gitu.
Rada bedegong eta mah. Jadi ku Allah diingetkeun. Ngarah arering. Nya diingetkeun ke Gusti Allah bagian ini bedegong geuning. Ya. Betul, Pak. Jadi makhluk-makhluk Allah mah yang lain sudah bertasbih kepada Allah, berzikir kepada Allah, ibadah kepada Allah. Dua makhluk ini yang rada-rada bedegong sehingga diingatkan oleh Allah, anjeun diciptakeun teh ku kuring teh bikin ibadah gitu. Jadi bukan hanya dua itu sebetulnya makhluk Allah, yang lain. Yang lain mah tunduk, sujud, ibadah. Nah, yasjudu lahu man fis samawati wa fil ard. Bertasbih, bersujud, ibadah kepada Allah seluruh makhluk Allah. Sementara manusia dan jin eta nu rada bedegong, matak diingatkeun ku Gusti Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Demikian Pak. Kumaha ibadahna teterang atau udah bahasa tumbuhan orang mah teterang. Bahasa binatang teterang. Yang jelas di dalam kitab Riyadhus Shalihin ada penjelasan ikan-ikan di lautan semuanya beristighfar kepada Allah untuk para ulama gitu. Kumaha istighfarna lauk? Teu apal. Da teu ngarti bahasa lauk. Tadi saya ingat jadi pertanyaan Pak Solihin. Sekarang ilmu bisa dicari di mana-mana. Iya. Di YouTube bisa kita mencari ilmu, di Google kita bisa mencari ilmu, di Facebook kita bisa mencari ilmu. Iya, ilmu bisa kita cari di mana-mana, tapi keberkahan ilmu tidak bisa kita cari. Tah ngingkigna urang ke tempat ngaji itu adalah dalam rangka mencari ilmu dan keberkahan ilmu. Gitu Pak Solihin. Ilmu bisa dicari di mana-mana, tapi keberkahan ilmu hanya bisa kita dapatkan lewat ngingkig. Kenapa sekarang majelis-majelis ingkig masih laku? Ya itu. Ibu kalau hanya mau mendapatkan ilmu di Google bisa, Bu. Kalau hanya mau mendapatkan ilmu di Facebook juga bisa. Tapi keberkahan ilmu tidak bisa kita dapat di Google, tidak bisa kita dapat di YouTube, tidak bisa kita dapat di media-media sosial. Keberkahan ilmu kita didapatkan itu dengan ngingkig, dengan kita ta'zim. Kan di dalam kitab ta'lim begitu. Ilmu dan mengagungkan ahli ilmu itu kunci mendapatkan keberkahan ilmu. Bu. Ya. Sekali lagi kesimpulan. Ilmu bisa kita dapat di mana saja. Tapi keberkahan ilmu hanya bisa kita dapat melalui kita memuliakan ilmu dan memuliakan ahli ilmu. Ahli ilmu itu siapa? Ulama dan keluarganya. Makanya ulama-ulama besar, ya ulama-ulama besar dulu, kenapa mereka di samping hormat kepada para ulamanya, hormat juga kepada para anak-anak dan cucu-cucunya. Sehingga ada dulu ulama besar yang sedang mengajar gitu ya, tiba-tiba berdiri, duduk lagi, berdiri, duduk lagi. Selesai kajian, ada yang bertanya, pangersa punten berenaros ke naha tadi pangersa nuju ngaos teh ujug-ujug ngadeg. Oh, itu ada cucunya kiai, mereka sedang bermain. Saya berdiri karena saya menghormatinya, tanda saya memuliakan ulama saya gitu. Pantas jadi kiai gede. Ya, begitu. Paham Pak? Bu, paham Bu? Jadi bagaimana? Sudah saja?
Mudah-mudahan sadayana urang sadayana diberkahan ku Allah sagalana sadayana salamina. Inilah yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kurang dan lebihnya, dan mudah-mudahan ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.